saya atas nama Asri Rangga Bayu. Perkenalkan, saya atas nama Askia Nurul Dalila. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakti. Kami merupakan siswa-siswa dari kelas 11 IPA 3. Jadi pada kesempatan kali ini, kami ingin melakukan eksperimen atau praktikum fisika, yaitu menganalisis telur yang dicelupkan ke dalam air, apakah dia akan mengapung, melayang, atau tenggelam. Nah, pada praktikum kali ini kami membagi ke dalam 5 tahap. Yang pertama ada opening, kemudian yang kedua adalah pengenalan alat dan bahan, yang ketiga prosedur kerja, yang keempat tahap analisis, dan yang terakhir adalah closing. Jadi, jika teman-teman semua penasaran dengan video kita, simak videonya sampai akhir ya. Oke. Jadi selanjutnya kita masuk ke tahap kedua, yaitu pengenalan alat dan bahan. Yang pertama ada 3 buah gelas pop ice, kemudian yang kedua 3 butir telur, kemudian yang ketiga ada garam, yang keempat ada sendok, yang kelima ada mistar, dan yang terakhir adalah 100 ml air. Selanjutnya kita masuk ke tahap prosedur kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Selanjutnya, tuangkan air ke dalam 3 buah gelas pop ice tadi, sampai batasnya di leher gelas. Nah, selanjutnya, tuangkan garam ke masing-masing gelas pop ice tadi. Untuk gelas kedua, sebanyak 2 sendok. Untuk gelas ketiga, sebanyak 6 sendok. Nah, jadi untuk gelas pertama itu terisi oleh larutan air netral. Selanjutnya larutan air garam tadi diaduk. Nah, sebelum kita menuangkan telur tadi ke dalam gelas, kita ukur luas permukaannya terlebih dahulu menggunakan mistar. Nah, jadi luas permukaannya adalah 1 cm di atas permukaan air. Setelah itu kita celupkan masing-masing telur ke dalam 3 gelas tadi. Nah, bisa terlihat bahwa telur-telur ini ada yang tenggelam, ada yang melayang, dan ada yang mengapung. Oke, setelah kita melakukan prosedur kerja, kita masuk ke tahap analisis. Untuk telur yang pertama, mengapa telur itu tenggelam? Dikarenakan massa dari telur itu lebih besar daripada massa airnya, sehingga menyebabkan telur itu tenggelam. Kemudian untuk telur yang kedua, mengapa telur itu bisa melayang? Dikarenakan massa dari telur itu sama dengan massa dari airnya atau dari larutannya. Kemudian untuk telur yang ketiga, mengapa telur itu bisa terapung? Dikarenakan massa dari telurnya lebih kecil daripada massa airnya, sehingga menyebabkan telur itu bisa terapung. Nah, jadi itulah praktikum yang tadi kami lakukan. Kesimpulan dari praktikum kali ini adalah sebuah benda akan mengalami tenggelam apabila massa benda itu lebih besar daripada massa airnya. Kemudian benda itu akan melayang apabila massa bendanya sama besar dengan massa airnya. Dan benda itu akan terapung apabila massa bendanya itu lebih kecil daripada massa airnya. Dan hasil praktikum ini berhubungan dengan hukum Archimedes yang menyatakan sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Oke, sekian praktikum dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.